kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu Engkau sedang beracara dengan setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan supaya yang sakit semua disembuhkan. Kami percaya Romo bekerja lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Amba berdoa supaya semuanya yang letih lesu disegarkan. Kami berdoa supaya kami dapat jalan keluar, dapat hikmat, dapat roh pengertian, supaya kami lebih dari pemenang. Mari saudara silakan duduk dan biarkan Roh Kudus bekerja. Mari kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan biar setiap saudara mulai berdoa buat setiap masalah saudara. Tapi jangan berdoa minta, tapi mulai mengucap syukur. Berkata terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih Tuhan buat hikmat, terima kasih buat lawatan, terima kasih Tuhan buat semua yang kubutuhkan. Mari nyanyikan dengan iman. Biarkan Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus bekerja. Kiara kasyakala papa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau lihat anak-anakmu Tuhan, bagaimana mereka membutuhkan lawatan, mereka membutuhkan jawaban, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh hikmat, mereka butuh ide, mereka butuh kemampuan, mereka butuh kesembuhan. Apa berdoa tidak ada yang sakit, tidak ada yang kerobos tulang, tidak ada yang pincang rusak, semua dipahalui. Tidak ada yang miskin di antara kami. Anak-anak kami panggil untuk masuk dalam pelayanan, masuk bersama-sama kami sehari sampai Tuhan. Semua pekerjaan diberkati. Ada terobosan, tiada tangan mesin. Kami sambut besi yang bukan dari Tuhan. Kami tolak semua terasa kegelapan, menghalang berkat kami goyahkan. Sekali lagi, terima kasih buat jawaban, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat keajaiban, terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat sore ini Tuhan. Kami berdoa biar sore ini Tuhan ada terobosan, ada kesembuhan, ada keajaiban. Terima kasih Tuhan. Bicara buat setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, ada kesaksian bagaimana Tuhan bawa kami satu pesawat ke Israel. Saudara boleh dipasang videonya sembari saya bersaksi. Saudara, sebenarnya kami itu tidak bisa berangkat. Kenapa? Ada perang. Dan saudara tahu semua penerbangan dibatalkan. Saudara, dan hari itu saudara kami coba untuk minta visa ke kedutaan Israel. Mereka bilang begini, kami aja nggak tahu border kapan dibuka. Bagaimana ibu mau daftar ke Israel? Karena satu orang itu kira-kira bayarnya 4 juta saudara. Dan kalau kami sudah kasih, tiba-tiba border nggak dibuka, uangnya hilang. Jadi mereka itu baik saudara ya, maksudnya bilang jangan berangkat ya, karena nggak jelas saudara. Dan kemudian mereka juga bilang begini, sehari itu bisa 3 kali sirine. Bukan masalah bahwa itu rudal masuk ke dalam Israel, enggak. Tapi kalau sirine harus masuk bunker. Nah, masuk bunker itu 3 jam sekali masuk saudara. Jadi kalau kelamaan masuk kan nggak bisa kemana-mana.
Saudara bayangin kalau 2 kali aja sudah 6 jam, tidak bisa kemana-mana. Dan mereka bilang, buat apa? Saudara bayangkan ini dari kedutaan Israelnya aja bilang buat apa. Tapi hari itu saudara, Tuhan itu bilang ini, pergi. Dan Tuhan bilang awal Mei pergi. Saudara, jadi kami bilang sama mereka, kami pokoknya bayar buat visa. Ya, tolong dinyalakan. Belum bisa, tadi sudah nyala. Saudara ya, Tuhan bilang tolong dinyalakan. Ya, saudara, dia bilang, saya bilang pokoknya kasih aja. Kalau sampai nggak pergi, tanggung jawab kami. Saudara, pesawatnya juga ngomong yang sama. Ya, saudara, ini pesawat. Dan ini saudara di Gandentu, kita lihat di luar. Saudara, tidak ada yang harus di dalam karena aman. Nah, saudara ya, saudara, ini bayangin kita bisa arak-arakan di atas Israel. Saudara, biasanya nggak boleh karena daerah macet. Tapi karena kosong kita bisa lakukan apa saja. Ini tempat baru pertama kali dibuat. Saudara dan kita yang pertama kali pakai. Ini di City of David. Biasanya harus antre 1 jam. Tapi kita bisa bebas di Gandentu, Garden Gate, Golden Gate. Biasanya tidak boleh. Saudara, ini di tempat anggur. Saudara yang ikut itu dari anak-anak banyak sekali. Saudara, dan 10% itu saudara di atas 60 tahun. Yang paling muda itu 8 bulan. Dan yang paling tua saudara 86 tahun. Tapi semua sehat saudara. Semua naik sampai ke paling atas. Saudara itu lihat naik ke tank kemanapun bisa. Tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi. Lihat anak-anak kecil semuanya banyak sekali. Ini di Karmel tempat peperangan. Ini tempat harusnya kalau masuk nyewa 500 juta. Tapi karena hari itu kosong kita bisa pakai, bisa foto-foto. Ini di Danau Galilea. Sungai Yordan. Saudara, ini kami memukul air seperti yang dilakukan Elisa dan semua terbelah di Sungai Yabok. Ini kembali di pesawat pulang. Saudara, dan Tuhan kasih tanda ajaib. Tuhan tulisan 100%. Jadi saudara, Tuhan benar-benar kasih tanda bahwa kita itu benar-benar tidak bisa dibuat kan saudara ya. Di langit ada tulisan. Yang pertama di langit ada Raja Wali Besar, ada pelangi. Tapi kemudian terakhir selesai kita kerjakan, saudara, muncul tulisan apa? 100%. Saudara, kita percaya. Saudara, bagaimana bisa di langit ada tulisan jelas? Tadi bisa lihat jelas kan ya? Saudara, Tuhan itu benar-benar nyata, saudara. Saudara, yang ajaib, selama di sana 10 hari tidak ada satu sirine pun. Saudara, begitu kita sampai, saudara, di border terbuka, tidak ada sama sekali halangan. Saudara, tidak ada bahaya, tidak ada apapun. Sekali lagi, kalau menurut Tuhan itu enak, saudara ya. Saudara, biasanya kalau pergi ke Israel penuh.
Kalau tidak nurut Tuhan, saudara, antre sama yang lain. Tapi karena tidak ada yang masuk kecuali kita, kosong, saudara ya, melompong, saudara. Jadi kita bebas. Doa yang biasanya dijamin cuma sejam, ini mau 3 jam, 4 jam bebas, saudara. Saudara, sekali lagi kita melihat keajaiban Tuhan. Kita melihat dahsyatnya Tuhan itu. Saudara, karena itu mari kita benar-benar ngikut Tuhan, ya, nurut Tuhan, pakai cara Tuhan, jangan pakai cara manusia. Kalau pakai cara manusia tidak sampai, saudara. Hari itu, bayangin saudara, hari itu di jam kami berangkat, saudara, 5 pesawat dibatalkan. Saudara, yang lain tidak ada yang boleh berangkat karena katanya ada isu rudal. Padahal kami yang berangkat sudah terbang, jadi tidak bisa dibatalin. Saudara, aman, semuanya aman. Sekali lagi, dialah perlindungan, dia matahari, dia kekuatan, dia jaminan buat kita. Saudara tidak perlu takut usia berapapun. Saudara, bersama Tuhan, dia segalanya buat kita. Saudara, jangan andalkan manusia. Saudara andalkan manusia, saudara bisa, ya, saudara, istilah saya, saudara, tertipu. Kenapa? Karena yang semua orang bilang baik tiba-tiba hancur. Usaha saham lagi bagus-bagusnya hancur. Saudara, orang itu dulu bilang ini tambang lagi bagus-bagusnya, sekarang semua tambang berhenti. Saudara, karena apa? Banyak kebijakan, minyak dan sebagainya. Tidak ada satupun jaminan kecuali di dalam Tuhan. Amin. Tapi di dalam Tuhan kita tidak pernah, saudara, yang berhenti, tapi kita gaspol. Oke. Sekarang kita masuk, saudara, firman Tuhannya masih oleh-oleh dari Israel, Beth Semes. Saudara, hari itu saudara, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Mari kita baca 1 Samuel 5 ayat 2-4. Orang Filistin mengambil tabut Allah, dibawa masuk ke kuil Dagon, diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi hari, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Saudara, dan mereka pikir kebetulan, dia ambil Dagon, dikembalikan ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya tampaklah Dagonnya jatuh, dan kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal. Saudara, sekali lagi, ketika tabut Allah hilang, dibawa, orang Israel berpikir Tuhan kalah, saudara. Tetapi Tuhan tidak kalah. Tuhan masuk, saudara, ke tempat pusatnya kuasa gelap, kuilnya, dan menghabisi Dagon. Saudara, hari ini saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang sedang punya masalah, dan saudara berpikir kelihatannya Tuhan tidak buat apa-apa. Tapi saya mau berkata, Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan sedang punya rencana yang besar buat saudara. Saudara, saya punya seorang teman. Saudara, dia ini dipecat di usia 55 tahun. Saudara, difitnah. Saudara, kelihatannya dibiarkan kita kalah. Saudara, ketika dia dipecat, dia bersyukur, saudara ya. Kemudian dia dapat pesangon seadanya. Dia bersyukur, dia bilang ini, Tuhan aku percaya, Tuhan aku mengampuni. Padahal dia sudah kerja di situ 30 tahun. Saudara, dia bilang ini, aku mengampuni, aku bersyukur. Seminggu setelah beres urusan dipecat, dia lagi makan, saudara, di mall. Ada orang Cina datang dan ketemu dia, bilang, Pak, gimana, masih kerja di tempat itu? Oh enggak, saya sudah dikeluarkan. Saudara, orang yang bilang ini, puji Tuhan. Ini orang Cinanya kebetulan Kristen, saudara, dan orang Cinanya bilang begini, Pak, saya itu mau bikin pabrik, butuh orang Indonesia, butuh nama Indonesia, butuh pemimpin. Saya sudah tahu dan kenal kerjaan Bapak luar biasa, tapi saya kan gak etis.
Kalau nyuruh bapak keluar, kalau ngambil kerja punyanya orang lain kan nggak boleh. Karyawan orang lain namanya jahat. Saya ini anak Tuhan walaupun dari Cina. Saudara, singkat cerita, ini orang karena sudah berapa kali mondar mandir bisa bahasa Indonesia. Dia bilang begini, mulai besok bapak datang. Saudara, dia langsung jadi direktur. Namanya dipakai, saudara, dan kemudian dia dapat lagi 20% dari keuntungan. Saudara, selain gaji, saudara, singkat cerita, dia dapat mobil. Saudara, semua kalau dihitung gajinya naik 4 kali lipat. Dia bilang begini, Tuhan kok baik. Kalau hari itu saya nggak dikeluarin, saya nggak dapat pekerjaan ini. Saya nggak dapat itu pabrik pakai namanya. Karena orang Cina kan nggak boleh, saudara, bikin pabrik di Indonesia pakai namanya. Sampai dia bilang, Tuhan kok baik. Coba reaksi saya marah, coba reaksi saya bersungut-sungut, coba reaksi saya itu bilang Tuhan jahat, maka berkat itu tidak jadi datang. Saudara, hari ini apapun yang saudara hadapi, mulai bersyukur. Mulai bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau ajaib. Ya. Saudara, saya bersyukur kalau kami ini berangkatnya Februari aman-aman saja, saudara ya, maka saudara tidak jadi kesaksian, maka tidak terkenal. Saudara, hari ini saudara ya, di mana-mana saya pergi semua orang nanya, bagaimana bisa pergi? Saudara, pendeta semua nanya. Saudara, dan semua membawa kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan. Ya, pada waktu Februari saya belum punya uang. Pada waktu Februari Tuhan bilang jangan pergi nanti, ya, sekitar April Mei, saudara, dan perang pecah. Tuhan cuma mau bikin gara-gara, mau menunjukkan demonstrasi kekuatannya. Amin. Dalam hidupmu apapun yang terjadi, pegang, Tuhan mau demonstrasi keajaibannya. Kalau saudara bisa perkatakan ini, maka saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara, saya punya seorang teman, dia miskin banget, tapi dia selalu ngomong begini, terima kasih saya miskin, supaya saya bisa jadi demonstrasi bagaimana Tuhan mengangkat saya. Saudara, ini anak SMA lulus dan orang tuanya tidak bisa sekolahkan dia, saudara, dan dia bilang ini, terima kasih Tuhan, aku anak Allah, maka Tuhan akan kasih aku pekerjaan, dan pekerjaan itu menyekolahkan saya. Saudara, dia diterima di pekerjaan, saudara, dan orangnya bilang gini, aku disuka banget sama kamu, jadi kamu harus sekolah. Saudara, dia sekolah S1 sembari kerja, digaji tapi dapat sekolah juga. Saudara, selesai nih, saudara, dia bilang gini, Tuhan, saya pengen nih gaji saya dolar, masa gajinya kok cuma rupiah? Saudara, mau tahu apa? Perusahaannya di take over, saudara, dengan perusahaan asing, dan gajinya dirubah dolar, saudara, sesuai dengan standar Amerika. Saudara, dia bilang lagi, Tuhan, masa anak Tuhan kok cuma S1? Anak Tuhan, anak Allah itu ya harus S2 atau S3. Saudara, dia bilang, saya minta Tuhan, Engkau yang sekolahkan, saya tidak mau ya bayar sendiri, karena saya tahu hidup saya adalah demonstrasi keajaiban Tuhan. Saudara, perusahaannya yang Amerika bilang begini, tidak bisa kalau kamu cuma S1, sana sekolah S2, S3, kami biayai. Sekali lagi saudara, kalau saudara itu memperkatakan saja, mati dan hidup itu dikuasai lidah. Jadi perkatakan, jangan pernah mulutnya ngomong gini, aduh nasib, aduh susah, hidup lagi sepi, dagangan sepi. Jangan. Saudara, kalau ngomong gini, saya kuat, saya alami keajaiban Tuhan, saya diberkati, saya melihat demonstrasi Tuhan dalam hidup saya, maka
maka saudara akan melihat. Saudara tanggal 7, ayo. Saudara ya terserah jam berapa nanti diadakan di sini, saudara gabung. Saudara doa 1 jam nonstop. Doa perkataan yang luar biasa, deklarasi buat bangsa dan negara kita. Seluruh dunia bilangnya akan resesi, no, kita resepsi. Seluruh dunia bilang ini waktu kegoncangan, no, waktu kegemilangan. Seluruh dunia bilang waktu kegelapan, no, waktu kegenapan. Amin. Ayo berkatakan, saya sudah melihat apapun yang kita katakan pasti jadi. Pasti jadi. Mari kita lihat yang kedua, saudara ya. Saudara, demikian diperbuat orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasang pada kereta, tapi anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Allah dan peti berisi tikus emas, gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung berjalan ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sedang raja-raja kota Filistin berjalan di belakang sampai ke Bet-Semes. Saudara, Bet-Semes itu artinya rumah matahari. Tuhan itu matahari. Saudara, dan lembunya saudara ya, itu kan biasanya lembu pasti balik ke rumahnya. Apalagi ada anaknya ditahan, pasti balik, saudara. Tapi lembunya nggak dia balik ke rumahnya, nggak ada yang nyari anak. Saudara, dia jalan langsung ke Bet-Semes, ke rumah matahari. Saudara, bawa apa? Bawa tikus-tikus, itu upetinya dari orang Filistin. Bawa gambar benjol-benjol dari emas, upetinya dari orang Filistin. Saudara, saya mau bilang begini hari ini. Mungkin saudara berkata, Bu, saya ini gak tahu mesti kemana. Saya gak punya anak. Saya ini gak punya teman. Saya ini rasanya sepi. Ada satu rumah yang selalu terbuka. Itu rumah matahari. Saudara, dan rumah matahari, rumah Tuhanmu, saudara. Jangan cari manusia. Bahkan ketika saudara punya anak, carilah Tuhan. Dalam hidup saya, waktu saya masih ada suami saya butuh apapun, saya tidak pernah minta suami. Saya minta Tuhan. Sekarang saya punya 2 anak, saya juga tidak pernah minta mereka. Saudara, saya minta Tuhan. Karena saya pegang, minta sama manusia itu terbatas, tapi sama Tuhan tidak terbatas. Saudara, jangan pernah khawatir terlalu banyak. Ada banyak orang itu khawatir anaknya, khawatir suaminya, khawatir saudara pelayanannya, pekerjaannya. Saya mau nanya, saudara khawatir bisa buat sesuatu nggak sih? Makin khawatir, kamu makin sakit-sakitan. Saudara, tapi hati yang gembira adalah saudara, nikmati aja, bersyukur saja. Saudara, dulu ketika anak saya nakal, saya coba gini, Tuhan terima kasih, dia anakmu, jadi engkau bertanggung jawab. Saudara, ketika suami saya, ya saudara macam-macam, saya juga bilang yang sama, Tuhan dia punyamu, anakmu, kamu bertanggung jawab. Saudara, saya punya prinsip, saya nggak mau pusing. Saudara, saya di pelayanan punya ribuan anak. Dan kalau saudara ke Mahanaim, saudara tanya cerita mereka semua, saudara akan menemukan 1001 macam, saudara. Dan semua cerita mereka itu dahsyat dan ajaib. Saudara, ada Leo yang jatuh bangun dalam perzinahan, dalam narkoba, dan dari gereja setan. Ada Ibu Ruth yang mukulin suaminya, saudara, sampai suaminya berdarah-darah. Saudara ya, ada yang namanya saudara ya, Pak Luki, saudara, yang lahir dari bapak yang istrinya lebih dari 20, saudara. Saudara bisa bayangkan,
Saudara ada Bu Ella, istrinya Pak Luki, yang bapaknya pendeta tapi jatuh 4 kali dengan perempuan lain. Saudara ada 1000 macam cerita. Saudara ada pembunuh di tempat saya, ada bekas narkoba di tempat saya, ada anak inses yang papanya dan anaknya saudara ML keluar cucunya, dan bapaknya masuk penjara kami layani, anaknya kepahitan kami layani, cucunya kami tampung sempurna kan. Tapi saya melihat semua, apapun latar belakang mereka, ketika mereka di rumah matahari, mereka tidak datang kepada manusia tapi datang ke Tuhan. Saya melihat semua diubahkan. Saya melihat semua mengalami pemulihan. Memang ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tapi semua mengalami pemulihan. Saudara, caranya, gayanya beda-beda, tapi saya tahu Tuhan kita setia. Karena itu saya berkata, buat dirimu, hatimu itu di rumah matahari. Saudara, ada orang yang di gereja loh, tapi hatinya nggak pernah di sini. Hatinya sibuk mikirin suami, sibuk mikirin anak. Saudara ada di sini, tapi hatinya sibuk khawatir soal kerjaan. Tapi ada yang kerja, tapi setiap kali sebaliknya mbak. Saudara ada yang suaminya macam-macam. Di tempat kami itu banyak yang suaminya, saudara ya, wah macam-macam. Ada yang suaminya mafia, ada yang suaminya jatuh bangun dalam perzinahan, tapi mereka nggak pernah ada yang sedih. Saudara, wajahnya semua berkilau-kilau, sepertinya tidak ada masalah, saudara. Terus orang suka nanya gini, kenapa? Mereka suka jawab begini, seperti ajarannya Bu Iin, memangnya gua pikirin, itu urusannya Tuhan. Saudara, hati mereka di mana? Di rumah matahari. Hati mereka cuma buat pelayanan. Hati mereka menyukakan Tuhan. Hati mereka ngejar Tuhan. Saudara, hati mereka penuh dengan percaya. Dan saya melihat satu demi satu, mereka melihat pembelaan Tuhan. Saudara, ini prinsip saya ya. Saya berharap saudara mengerti. Di rumah matahari ada makanan. Di rumah matahari ada berkat. Di rumah matahari raja-raja ikutin jalan. Di rumah matahari ada pertobatan. Di rumah matahari semua tersedia. Saudara, buat hatimu di rumah matahari, jangan di luar. Saya selalu bilang sama banyak orang, makan nggak makan, ya lebih baik saudara ada di ladang Tuhan, dan saudara akan lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Saudara, saya itu punya 2 anak, ya, yang waktu itu usianya, waktu saya pertama kali lirik mereka, usia mereka 14 tahun. Saudara, saya itu biasanya kalau anak itu umurnya 14, 12 tahun, itu suka saya incar, saudara. Dan yang mereka yang menurut saya berpotensi akan saya didik langsung, saudara. Nah, itu ada 2 anak dari sekian banyak yang menarik perhatian saya. Saudara, yang satu anaknya profesor, saudara. Saudara, IQ-nya 140. Saudara, ini anak saudara, saudara ya, istilah saya guanteng. Saudara, kemudian segala macam bisa. Dan dia punya karunia, saudara. Karunia apa? Lihat setan, lihat Tuhan sejelas. Saudara, kita lihat manusia begini. Saya naksir banget anak ini, buat saya didik. Saudara, yang satu saya lihat ya Pak, anak miskin banget. Saudara, rumahnya itu saudara ya, cuma saudara 1 kamar. Saudara, dihuni 8 orang. Terus mamanya itu bilang begini, nah, rumah mama ini kepenuhan, buat tidur aja nggak bisa barengan.
bisa tidak kamu pergi dari rumah? Anak umur 14 tahun diusir, saudara. Saudara, dan hari itu dia datang ke kami, ke Mahanaim, dan dia bilang, boleh enggak saya ini tidur di Mahanaim, saya kerja tapi tidak usah dibayar, asal saya boleh sekolah dan boleh dapat makan. Saudara, dua anak ini saya taksir karena yang satu saudara ya suka kerja, yang satu berkilau. Saudara, dan kemudian apa yang terjadi? Yang satu, saudara, yang profesor, anaknya profesor ini ya, hatinya gak pernah di rumah makan. Saudara, sebentar pengen ke luar negeri, sebentar pengen main, sebentar pengen, saudara ya, jadi bintang film, sebentar pengen jadi artis. Pokoknya dia lagi sih pengen jadi aktor. Saudara, pokoknya selalu mabur. Kalau saya kasih tugas tidak pernah selesai. Dan hari ini dua-duanya sekarang sudah umur 30, saudara. Saudara bayangin ya, yang anak profesor ini IQ 140, S1 aja nggak selesai. Yang anak miskin sudah doktor, S3. Yang anak profesor, saudara, hari ini kerja sama orang, gajinya 4 juta sampai 5 juta. Saudara, yang anak miskin yang tinggal di Mahanaim, pelayanan sembari kerja di Mahanaim, gajinya sebulan 200 juta. Saudara, diam di rumah Tuhan, ada di Betsemes, itu tempat yang terbaik. Ketika semua temannya main bola ya, anak miskin ini bilang ini, nggak bisa, saya pilih pelayanan. Ketika yang lain temennya pacaran, saudara, dia bilang maaf ya nggak bisa, kerjaan banyak. Saudara, ketika yang lain bilang ya ini waktunya lah, namanya juga kita masih muda ya, kita main-main, dia bilang nggak bisa, aku pilih ya untuk pelayanan, untuk kerja. Saudara, memang hatinya memutuskan. Dia benar-benar sampai hari ini gak pulang ke rumahnya, saudara. Saudara, dia memilih tinggal di Betsemes. Hati, ini bukan bicara kita, saudara ya, terus harus tinggal di gereja, bukan itu ya. Tapi hati kita ini di mana? Saudara, saya ini dulu sekolah di Belanda, tapi kemanapun, saudara, waktu itu kan belum ada HP, belum kayak sekarang, saya bawa buku, saudara, dan saya selalu ada waktu saya akan baca buku-buku Kristen. Sampai suami saya tuh ngomong gini, kamu tuh sekolah arsitek atau sekolah pendeta? Kenapa bukunya ya, bukunya pendeta, maksudnya buku-buku rohani lebih banyak daripada bukumu ya arsitek? Karena memang hati saya di situ. Saudara, setiap kali pelayanan buat saya nomor 1. Sehingga saudara, saya di Belanda tidak ada waktu sama sekali buat saya pergi main, buat saya yang lain. Kenapa? Hati saya di situ. Dan sampai hari ini, ketika saya melihat semuanya, saya cuma bisa bilang begini, Tuhan, kerja di ladangmu gak pernah dipermalukan. Teman-teman saya waktu saya buang tuh ijazah dan memilih pelayanan, semua bilang ini, lu mau makan apa? Kamu pasti nanti hidupnya susah. Saudara, hari ini kan saya umurnya 60, teman-teman saya juga sama. Di depan masih ada 3 sayang kursinya, silahkan duduk di depan ya, jangan takut, depan masih kosong, tas saya singkirin aja, ada 3 kursi. Saudara, sekali lagi, ketika itu teman saya semua bilang, nanti bagaimana? Tapi kenyataannya, saudara, hari ini semua teman saya sudah pensiun, dan mereka harus menghemat uang dalam segala hal.
Sedangkan saya keliling dunia, Mas Ian. Saudara, khotbah di mana-mana. Saya dapat makan yang terbaik. Apapun yang teman saya nggak alami, saya mengalami. Saya sampai bilang, Tuhan, kerja di ladangmu itu yang terbaik. Ini salah satu yang teman saya barusan mau mantu ceritanya. Saudara, dan ketika dia mantu, dia bilang sama saya, maaf ya, saya nggak punya uang, jadi saya cuma undang 100 orang. Jadi dia bilang, saya nggak bisa undang kamu ya, maaf karena mepet. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa. Saudara, dia bilang, bagaimana sih kamu dulu bisa pesta sampai ya undang 1000 orang? Dalam hati dia nggak tahu kebenarannya. Karena saudara, kebenarannya apa? Saya pesta 4 kali, saudara. Saudara, buat satu anak loh, saudara ya, itu 4 kali. Saudara, yang 1000 itu kan yang dia tahu, saudara ya. Kenapa? Karena aslinya, saudara, buat orang gereja saya undang sendiri, itu yang 1000. Saudara, buat teman-teman suami saya di kantornya, saya pesta sendiri itu 3000, saudara. Buat seluruh Bahtera dan Mahanaim, saudara, kami pesta sendiri, saudara. Berapa? 11.000, saudara. Dan buat keluarga ada pesta sendiri, saudara ya. Berapa, saudara? 500 orang, saudara ya. Jadi dia bilang gini, bagaimana sih kamu punya uang buat mestain 1000 orang? Dalam hati lu nggak tahu kebenarannya. Kebenarannya nggak 1000, kebenarannya total 13.000. Dan itu semua makan buffet, saudara. Sekali lagi saya cuma bisa lihat, dia S2 dari luar negeri, suami istri kerja, mestain anak 100 orang. Saya full time, saudara, dan saya melayani Tuhan. Saya mestain anak saya pertama loh, ini baru ini yang Joshua ya, saudara. Yang Stephen juga mirip lah, saudara, seperti itu. Saudara, yang Joshua aja 13.000. Jadi saya mau berkata buat saudara sekarang, gak usah takut. Tapi yang saudara harus lakukan adalah apa? Dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan, jangan pakai cara manusia. Yang kedua, saudara, ini yang seringkali yang sepele aja, SMA aja pada gak lakuin. SMA-nya tuh sapu bersih, jangan malas perang. Karena apa? Iblis itu mencuri berkat kita. S-nya itu sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Berkatmu, jatahmu, anugerahmu yang mau dicuri iblis. Saudara, M-nya itu aktifkan malaikat. Loh, malaikat itu diberikan untuk nolong kita. Saudara, hanya itu ambil hikmat berkat apapun yang kau butuhkan. Mulutnya dijaga, di mulut. Jangan pernah ngomong gini, gak bisa, gak mungkin, ngeluh, jangan. Tapi ucapkan yang positif. Maka saudara akan melihat itu jadi dalam hidupmu. Mari kita teruskan ya, mari kita teruskan. Saudara, dikatakan, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat. Rakyat itu berkabung karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang Bet-Semes berkata, siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Saudara bisa bayangkan, ketika Tuhan mendemonstrasikan, Tuhan juga menghajar. Nah, banyak orang suka demonstrasinya Tuhan, tapi gak suka hajaran Tuhan. Saudara, dan Tuhan itu menghajar kita kadang-kadang keras. Saya pernah cerita sama saudara kan, saudara, saya itu lagi naik mobil, mama saya telepon. Saudara, dan mama saya telepon terus nanyain macam-macam. Saya tuh bisa jengkel dan saya teriak gini, "Ma, udahlah mas, stop, jangan ikut campur, nanti aku urusin." Saudara, saya bentak mama saya. Saudara, begitu saya tutup ya saudara ya, itu tronton nabrak mobil saya sampai remak hancur mobil saya. Terus Tuhan ngomong gini, kalau kamu tidak
tidak bisa menghormati orang tua, bagaimana berkat bisa turun dalam hidup? Saudara, Tuhan itu keras. Saudara, itu anak saya ngebut, saudara. Kenapa? Dia dikasih orang mobil BMW, saya nggak beliin, saudara. Dia deklarasi di masjid dan itu, dan dia dapat fatwa mati, saudara. Dan Tuhan itu tahulah, Tuhan itu tahu diupahinnya apa? BMW, saudara. Saya naik Kijang, dia naik BMW. Dan saudara, dia bahagia banget dengan mobilnya. Dia ngebut, saudara. Dan ngebutnya itu bukan ngebut karena biasa, Pak, taruhan cari duit. Saudara, jadi setiap malam sekitar jam 12, jam 1, maka anak-anak orang-orang kaya, saudara, itu kerjanya apa? Saudara ngebut, saudara. Dan nanti siapa yang menang, lumayan, saudara, bisa dapat 10 juta, 20 juta, itu pada taruhan. Siapa yang nyetirnya, ngebutnya paling cepat, paling berani, saudara. Nah, anak saya suka banget karena anak saya memang suka ngebut, saudara. Jadi dia ikut taruhan dan dia sering menang. Ya lumayan lah, setiap malam dapat 10 juta, 5 juta. Wah, dia bangga banget, bahagia. Saya udah bilang, ya Tuhan rasanya nggak suka loh. Dia bilang, nggak apa-apa. Ya, tuh ini asik ya. Ini dapat duit dengan cara mudah. Ya sudahlah, saya belajar. Saya bilang, ini Tuhan, itu anakmu. Ajarono dewe, ya, didiklah seperti yang kau mau, saudara. Dan begitu saudara, dia tetap ngebut, saudara, tetap judi, saudara, yang main kebut-kebutan, saudara, itu mobil dia, saudara, tidak tahulah apa yang terjadi, saya tidak tahu, sampai pelek pecah jadi dua. Masuk bengkel, dia nggak berani ngomong sama saya karena dia kan tinggalnya sudah di kota lain, jadi saya nggak tahu kalau mobilnya itu wancur-cur-cur, saudara. Tapi sekali waktu, saudara, tukang bengkelnya telepon, bilang, Bu, ini semuanya habis 50 juta loh, Bu, buat beresin, ya. Terus dia bilang, gimana, Bu? Katanya, mau diterusin atau gimana? Saya baru tahu, Terus dia bilang, saya bilang, wah, itu anak saya, Pak. Ceritanya gimana? Terus dia bilang, nggak mungkin, Bu, dia jalan di bawah 200 karena pelek dari baja terbelah dua. Dia bilang itu dia jalan masih lebih dari 200, Bu. Itu dia tidak mati, itu benar-benar ajaib, saudara. Dan habis itu dia selesai dengan peristiwa itu. Ya, buat saya bilang bagus, Tuhan mengajar dengan kuat. Saya bersyukur, saya bilang terima kasih Tuhan, tidak apa-apa. Tapi berapa banyak orang tidak mau ajaran Tuhan. Saudara, saya ini kemarin beberapa waktu yang lalu ya mengonseling. Seorang ibu nangis-nangis karena anaknya perempuan yang dia sayang, saudara, kerja baik, pintar, pelayanan, tiba-tiba summon warden sama pria tidak dikenal keluar dari rumah. Dan ibu ini nangis, teriak-teriak, bilang iblis menyerang, minta saya, saudara, ya, buat ikut perang, doain segala macam lah, saudara. Akhirnya saya telepon anaknya, saya bilang, kamu di mana, kenapa? Saudara tahu anaknya jawabnya gini, Bu, bilang mama saya begini karena saya tidak tahan sama mulut. Tiap hari cerewet dia setengah mati. Selama mulutnya seperti itu, saya tidak akan pulang. Saudara, dan saya kaget. Seringkali kita menyalahkan orang lain, iblis, padahal kita yang tidak bisa diajar. Saudara, mamanya terus ngomong. Berapa banyak Alkitab aja bilang, saudara, kalau ada perempuan cerewet, suaminya nggak mau tinggal sama dia, tinggal lebih baik tinggal di soto rumah. Loh, ada loh ayatnya. Dan banyak orang, saudara, dia tidak mau ketika diajar dengan keras. Saya berdoa, saudara, mulai belajar menjadi dewasa. Dan anak Tuhan yang dewasa harus mau makanan keras.
Saudara, kalau sudah bilang gini, ya Bu, saya ini mau baik-baik aja, ya, nggak bisa. Kalau saudara mau besar, saudara harus terima makanan keras. Saudara harus terima tanggung jawab besar. Saudara harus terima, saudara, tantangan. Dalam saya, kalau di Mahanaim, saudara, kalau di Mahanaim itu kami keras, saudara. Anak, saudara umur 7 tahun sudah harus milih pelayanan. Karena buat saya gini, mereka nggak punya pelayanan, mereka nggak akan jadi kuat. Saudara umur 12, mereka harus sudah mulai kerja dan pelayanan. Saudara, karena buat saya, itu membuat mereka menjadi kuat. Saudara, dan kemudian pada saat mereka mulai tambah lagi, kami mulai, saudara, beberapa anak itu kami taruh di pedalaman. Saudara, dan kami nggak kasih uang buat pulang. Kami kasih uang cuma seadanya, misalnya kasih 500.000, kami taruh di pedalaman. Terus kami bilang, jalan sama Tuhan. Kalau kamu benar, pasti Tuhan pelihara dan pasti bisa pulang. Saudara, kadang-kadang ada beberapa yang tidak berani, tapi ada anak-anak yang berkata, iya Bu, siap. Saudara, dan mereka yang siap, saya melihat mereka besar, diberkati dan menjadi kuat. Apa ajaran kuat? Saudara bilang, anak ibu, iya pasti. Saudara, bahkan gak usah nunggu sampai 18. Saudara, pertama kali saya utus Joshua itu 14 tahun. Saya bilang, pergi ke Nusa Penida sendirian, hadapi orang Hindu. Saya bilang, percayalah, kalau kamu berjalan sama Tuhan, kamu akan alami kemustahilan menjadi keajaiban. Benar, saudara? Saudara, dia ke sana, Tuhan bilang, kamu pergi ke rumah itu. Saudara, dia pergi ke rumah itu, orang itu bilang begini, bagaimana kamu tahu kalau saya dukun di tempat ini? Dia bilang, Tuhan yang suruh saya datang. Dia bilang, sebelum kamu datang, saya sudah dijumpai Tuhan. Saya dijumpai Yesus dengan benar-benar berkilau. Dan saya terima Yesus, dan Yesus bilang, nanti akan ada anak muda yang datang, kamu bantu dia. Saudara, bayangin ya, orang ini yang ngumpulin satu, saudara ya, pulau, dan Joshua suruh khotbah umur 14 tahun. Saudara, karena ini kan dukun ya, semua nurut. Jadi Joshua umur 14 tahun dengan begini, semua ikuti, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua ngikutin. Padahal biasanya orang Kristen yang datang dibunuh, saudara. Dan singkat cerita, dia diberkati, dia doain orang gila sembuh, dia doain, saudara ya, orang buta, saudara, dia diberkati, diperlakukan seperti raja. Saudara pulang bawa oleh-oleh, dan dia dibiayai, saudara, naik pesawat. Kenapa? Mengikuti Tuhan. Saudara, Stephen saya utus, saudara, ke pulau mana? Pulau, saudara, di tengah pulau, saudara, kepulauan. Namanya, saudara ya, Pulau Karang, saudara. Saudara, di Mentawai. Sama. Saya bilang, pergi aja. Saudara, dan hari itu, saudara, kalau nggak tepat aja, kena badai mati. Jadi kalau mau nyebrang, mesti doa dulu, Tuhan ini badai atau enggak. Tuhan bilang, nyebrang sekarang, nyebrang, aman. Kalau tidak terlambat, saudara, badai besar, tenggelam kapalnya. Saudara, dan saya tahu Tuhan gak akan biarkan. Sampailah dia di pulau, saudara, semua sakit. Dan dia tanya, Tuhan ini diapain? Tuhan bilang, mereka itu muntaber, ya. Kamu doain aja, sembari suruh mereka semuanya airnya direbus 2-3 kali. Terus kemudian kamu doain, suruh mereka minum air itu. Saudara, singkat ceritalah, terjadi keajaiban, semua sembuh pada satu desa, saudara. Semua muntaber. Saudara, dan singkat cerita, Stephen juga pulang dengan segala macam jarahan, diperlakukan seperti, saudara ya, nabi besar, saudara. Dan sekali lagi, sejak hari itu sampai hari ini, kedua anak saya makin kuat, makin dahsyat, makin berdiri.
jalan dengan Tuhan. Kalau saya tidak memutuskan, hari itu saya doa, Tuhan saya sekolah di mana, tiba-tiba Tuhan bilang Belanda. Kalau hari itu saya tidak taat pergi Belanda, dan hari itu bayangin ya saudara, saya tidak diterima di Universitas Belanda, saya tidak punya visa student, saya tidak tahu tinggal di mana, dan tidak ada uang, komplit kan? Tapi Tuhan bilang Belanda. Dan itulah awal perjalanan mati dan hidup dengan Tuhan yang membuat saya ada. Anak-anak saya semuanya. Saudara selesai SMA, saya bilang sama mereka, tanya Tuhan, pergi tanpa uang. Saya kasih cuma satu jalan tiket ke sana. Joshua memilih saudara ya Malaysia, Stephen memilih UK. Saudara tanpa uang, tanpa saya antar, tanpa saudara ya tahu tempat tinggal. Banyak orang cuma mau bilang ini, kenapa ya Bu Iin diberkati? Kenapa ya anak-anak Bu Iin hebat? Kenapa ya anak-anak Mahanaim dahsyat? Tapi mereka tak pernah mau mengikuti jejaknya, yaitu apa? Didikan keras. Dan di tempat kami gak cuma cowok ya saudara. Anaknya Bu Nika itu umur 17, ditaruh di Singapura tanpa uang. Saudara jadi pembantu di Singapura, tapi lulus S1 dan S2. Sekarang sudah S2. Saudara, anaknya Bunita itu ditaruh di mana? Taiwan. Setiap kami, anak-anak kami di Mahanaim, anak-anak pemimpin itu semuanya harus doa tanya kemana mereka pergi tanpa uang. Karena kami orang tuanya selalu bilang jalan dengan Tuhan. Karena tanpa kamu jalan dengan Tuhan, kamu tidak akan bisa sukses. Banyak orang bilang gini, kasihan Bu. Saya mau jujur sama saudara ya, kalau saudara kasihan, masa depannya lebih kasihan. Tapi ketika saudara buat dirimu dan buat anak cucumu, beranikan biarkan mereka jalan dengan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana mereka kuat dan mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Saudara, bahkan cucu saya 4 tahun, dari mulai 3 tahun, kami sudah bilang begini, tidak pergi ikut pelayanan tanpa dapat uang sendiri. Saudara, cucu-cucu saya itu gak pernah dibayarin sama saya ataupun sama papa mamanya. Saudara, pertanyaan setiap kali mau berangkat, misalnya nih mau ke Israel, kami akan tanya gini, mau ikut ke Israel nggak? Mereka bilang mau. Oke, tanya Tuhan, cawannya apa? Dan mereka akan jawab, ya Tuhan bilang cawannya setiap hari 2 jam doa, doa keliling, setiap hari nari, setiap hari pagi-pagi, pokoknya apalah yang mereka dapatkan. Dan ketika mereka melakukan itu, saudara, saya melihat Tuhan setia. Saudara, cucu saya yang Elion yang 4 tahun, waktu mau ke Israel saya tanya, Ion, Tuhan bilang cawannya apa? Mereka sudah tahu arti cawan, tapi banyak orang gede gak tahu cawan. Alkitab berkata, Yesus saja bilang, Bapak kalau boleh biarkan cawan ini berlalu. Jadi cawan adalah tanggung jawab, tugas saudara, bagian saudara. Saya bilang, Yon, bagian Tuhan bilang cawannya apa? Dia bilang, doa buat Israel setiap hari 1 jam, doling buat Kemang Pratama setiap hari pakai motor dan tumen. Terus dia bilang puasa, chicken nugget, McDonald dan es teh tawar. Oke, apalagi Yon? Saya bilang setiap seminggu sekali ambil uang tabungan, ambil beli chicken nugget, bagi-bagi makanan sama orang kampung. Saya bilang bagus, lakuin. Saudara, dia lakuin. Saya tuh suka godain cucu saya. Saya bilang ini, Yon, teh manis Yon. Oh ma, gimana sih katanya ya, kan tahu Yon lagi puasa. Saudara, dan dia benar-benar gak menyentuh es teh tahu, es teh manis.
nggak nyentuh McDonald, nggak nyentuh chicken nugget, saudara, sampai pulang dari Israel. Tapi begitu pulang dia ngomong gini, "Oma, selesai ya McDonald," katanya. Saudara, tapi dia melakukan, dan ada orang yang bayarin. Saudara, cicinya juga sama. Tuhan bilang, dia bilang, "Apa Mia? Nari." Tuhan bilang nari setiap hari. Tuhan bilang setiap hari. Lihat Superbook 5. Superbook itu cerita Alkitab ya saudara ya. Saudara, setiap anak, kalau saudara tidak belajar makanan keras, saudara tidak akan dewasa. Bahkan ayatnya di sini mereka bilang ini, siapa yang berdiri di hadapan, berani berdiri di hadapan Tuhan? Kapan Tuhan pergi? Berapa banyak orang berkata, kapan Tuhan berhenti mengajar saya? Tapi saya berdoa kita jadi orang-orang yang menangkap ajaran Tuhan dan bertobat, berubah dan jadi kuat. Amin. Saudara, di akhir zaman akan ada banyak yang merusak mezbah. Ayat yang berkata, bahkan terhadap panglima bala tentara itu, ia membesarkan diri dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Tempat yang kudus dirobohkan, tentaranya datang dan menajiskan tempat kudus. Mereka akan menempatkan kekejian yang membinasakan. Saudara, artinya apa? Kalau korban berhenti, ya, maka saudara akan terjadi robohnya tempat Tuhan. Dan robohnya tempat Tuhan menimbulkan pembinasaan. Saudara, yang jahat itu muncul. Setiap hari dalam hidup kita itu harus ada mezbah, saudara. Mezbah itu bisa doa, mezbah itu bisa nyanyi, mezbah itu bisa mengampuni. Tapi setiap hari harus ada mezbah. Saya tuh bilang sama banyak orang, saya tuh lihat papa mama saya. Ya papa saya itu sehari itu mezbah papa saya, ya saya ini gak bisa buat. Mezbah papa saya itu sehari saudara 6 jam doa, 30 fatsal baca Alkitab. Dan saya lihat, saya bilang ini, Tuhan, Engkau setia sampai hari ini. Anak cucunya, sudah kami bukan orang pintar, tapi anak papa saya itu semua S2 dan saya S3. Kami bukan orang pintar. Saudara, cucunya semua S2 dan S3, semua. Joshua itu saudara S3 bahkan double degree. Saudara, semua diberkati. Keuangan kami itu oke banget. Saudara, semua pelayanan dan kerja, semua menikah, dan semua punya anak yang ajaib. Dan cucu Pak Yusak itu dari Stephen, saudara ya, punya anak, saudara ya, usahanya keren banget. Saudara Joshua punya anak, punya usaha juga banyak banget. Saudara ada Bevi, sama pelayanan dan kerja, punya anaknya juga lucu-lucu banget. Saudara ada AL, ada Lala, semuanya. Dan saya cuma bilang begini, Tuhan, Kau Tuhan yang menghargai mezbah sehari-hari. Mama saya nggak pernah berhenti, saudara. Setiap hari 3 jam nyanyi. Mama saya itu doanya nyanyi, saudara ya, pakai omnichord. Pagi nyanyi 1 jam, siang nyanyi 1 jam, malam nyanyi 1 jam. Diseling dengan doa. Saudara, dan saya lihat gak pernah. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, doa mereka sampai hari ini saya rasa kami di atas rata-rata semua. Saya ini kadang-kadang saya begini, Tuhan, siapa kami? Sudah bisa bayangin ya,
Saudara, Joshua itu ya pergi sudah ke 100 negara. Dan Miel dan Elion di usia 4 dan 5, saudara sudah pergi ke berapa? 45 negara. Saudara bisa bayangkan, dia anak 4 dan 5 tahun. Bagaimana Tuhan bisa bawa sampai segitu banyak, sampai sini? Kalau lihat itu gak bisa mengerti, saudara. Saudara, mereka tuh dibayarin dari Singapura, Malaysia, Australia, Swiss, Italia, saudara ya. Saudara bayangkan ya, yang saya saksikan yang lalu. Siapa yang bisa buat, saudara? Saya aja enggak, saudara. Itu keluar surat panggilan dari Gedung Putih, White House. Dan jadi Gedung Putih itu dulunya dibukanya untuk anak di usia 12 tahun, saudara. Terus tiba-tiba peraturan berubah, saya tidak tahu kapan. Saudara, dirubah sampai anak-anak tuh boleh masuk ke dalam Gedung Putih. Dan tidak tahu siapa yang mendaftarkan, terus bagaimana. Joshua dan Kesia itu dikirimin undangan dari Gedung Putih. Dan berkata, silahkan kamu sekeluarga datang ke Gedung Putih, dan disebutin. Yang diundang itu siapa? Joshua Christian, Kesia Verena, Misael Elkeren, Elion Yusia. Dan mereka kan ngajak saya. Miel bilang, Oma ikutlah. Saya bilang, Oma gak diundang. Gak ada di undangannya Oma. Terus dia bilang, kenapa mereka gak undang Oma? Ya gak tahu lah, saya bilang. Tapi saya tahu, saudara, saya memang hari itu juga sibuk ke tempat lain, tapi saya tahu mereka ini membayar lebih banyak. Joshua itu setiap hari deklarasi doa. Kesia setiap hari menginjil. Ini sedang ada menantu saya ini hobinya menginjil, saudara. Dan hari ini, saudara, menantu saya sedang di pedalaman Sulawesi yang tidak ada motor, tidak ada sinyal, saudara. Dia sudah bilang, Mami, aku tidak ada sinyal ya. Aku masuk pedalaman seminggu. Yang harus naik gunung. Itu korban sehari-hari. Saudara, kalau saudara lihat cucu-cucu saya, saudara kan, saudara pikir gini, mereka memang anak kecil, biasa, nakal, kadang-kadang rewel ya. Tapi coba saudara bayangkan. Ya, Elion itu akan bilang gini, Oma, saya hari ini harus ke Indomaret. Ngapain, Ion? Beli chicken nugget, katanya ya. Mau bagi-bagi. Saudara pakai uang tabungannya, dia beli chicken nugget 5. Saudara, dia suruh mbaknya goreng. Terus kemudian dicampur sama nasi, dibungkus kertas. Dia turun ke kampung-kampung. Dia bagiin. Nanti anak-anak semua kalau dia turun tuh semua teriak-teriak, bos kecil, katanya ya. Padahal dia pakai celana pendek, kaosan begitu, pakai sandal, saudara ya. Tapi semua tahu dia kalau datang bagi-bagi, saudara, bagi permen, bagi makanan, saudara ya. Terus dia bilang, Tuhan Yesus memberkati. Mereka jawab, iya, Tuhan Yesus memberkati. Padahal mereka semua kebayang. Saudara, tapi dia tahu itu korban sehari-hari. Saudara, berapa banyak ya, saudara ini memberikan korban sehari-hari. Saya kadang-kadang lihatnya aja, cucu saya udah capek, saudara. Bayangin ya, kami kalau kebaktian itu kan, saudara, hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 3 biasanya. Ya dengan rapat, dengan semua itu baru selesai jam 3. Itu biasanya jam 4 itu Miel udah berangkat lagi. Dia nari, saudara, di tempat, di panti asuhan, di tempat pelayanan yang lain. Saudara, dan mereka tahu artinya menaikkan korban sehari-hari. Hari ini berapa banyak saudara menaikkan korban sehari-hari supaya rumahmu tidak rusak, supaya keluargamu tidak rusak, supaya ekonomimu nggak rusak. Tadi ayatnya jelas, roboh kalau tidak ada korban sehari-hari. Saudara, next,
Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Sudah bisa bayangkan, ada tabut, mereka ngeluh. 20 tahun tidak terjadi apa-apa. Saudara, dalam hidup banyak orang, kalau saudara masih mengeluh, seringkali tidak terjadi apa. Kalau saudara masih mengeluh tentang anak, tentang suami, tentang hidup, tentang apapun, sejujurnya saudara, saya ini sering lihat yang terjadi apa. Karena terus mulutnya ngeluh. Saya mendoakan satu keluarga, saudara suaminya itu gak bertobat. Selama 10 tahun dia berdoa, gak pernah bertobat. Saya nggak tahu kenapa Tuhan itu rasanya tidak mendengarkan doanya. Kemudian saya baru tahu kalau mulut istrinya ini jahat banget. Jadi kalau di depan saya kelihatannya baik, rohani, ada rohana, saudara ya. Saudara ternyata kalau di luar itu ngeluh terus. Iya, suami saya tuh begini, suami saya begini, nggak ngasih uang, begini, saudara. Akhirnya ketika saya tahu kebenarannya bahwa mulutnya itu jelek banget, saya panggil dan saya bilang ini, Bu, maaf ya, kalau ibu tidak bertobat dengan mulutmu ngeluh terus, ya, ibu tidak akan pernah lihat suamimu berubah. Terus hari itu saya ngomong gini, yuk kita ngomong baik-baik lah, saya bilang gitu. Ibu bilang apa? Suami ibu ngasih semua gaji ibu, gaji ke ibu, walaupun dia memang belum diberkati banyak. Saya bilang di awal suami saya bahkan tidak ngasih 1 sen. Karena suami saya bilang, kamu urus rumah tangga ya, saya ngurusin soal rumah. Jadi dia tidak kasih uang 1 sen. Ibu marah hanya karena suami ibu ya selalu seringkali pergi sama perempuan, karena suaminya itu urusan marketing, saudara, dan temen kerjanya itu perempuan, saudara. Dan ibu marah. Dan saya bilang, suami saya, Bu, kalau pergi ke luar negeri itu dikasih ya yang melayani dia, all in, yang mengerti lah. Dan suami saya ngomong begini seringkali pulang, itu ya kalau melayani itu kayak gitu loh, katanya ya, sampai makan aja nggak boleh ya, disuapin sama dia. Pulang kerja full pijet massage dari kepala sampai kaki. Terus saya selalu jawab begini, ya, mumpung disediakan, layanilah, nikmatilah, supaya saya yang tidak bisa memberikan full pelayanan ya, tidak usah kamu tuntut. Terus ibu itu bilang, loh, ibu nggak marah kalau dia dipegang-pegang? Nggak marah. Saya bilang, itu urusan Tuhan. Nah, saya selalu pegang statement gini, di rumah suami saya punya saya, di luar urusan dia dengan Tuhan. Bagian saya adalah bersyukur buat apapun juga. Saudara, beberapa kali orang telepon saya dan bilang gini, Bu, maaf ya Bu, saya ketemu suami ibu di klub malam. Saya bilang, memang betul, karena suami saya kerjanya nemenin tamu di klub malam. Dia bilang, tapi sama perempuan-perempuan gitu. Ya betul, di klub malam pasti ada perempuan begitu. Memangnya bisa bersih dari perempuan begitu klub malam? Saudara, dan saya bilang, kenapa tidak berhenti bersungguh-sungguh? Akhirnya ibu ini nangis karena saya marah-marahin. Ya, ibu tidak akan pernah melihat perubahan selama ibu terus mengeluh. Puji Tuhan, walaupun dia nangis, walaupun dia marah, dia bertobat, saudara. Dia berlutut di depan suaminya, minta maaf di depan anak-anaknya. Terus dia belajar untuk benar-benar bersyukur, gak perlu. Cuma 1 tahun suaminya jadi Kristen, masuk dan melayani Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh dari dia. Jangan sampai mulut kita
beberapa yang mulutnya diam, tapi hatinya selalu Saya berharap kita selalu bersyukur. Ya, kemarin juga saya ketemu seorang ibu. Dia bilang ini, Bu, anak saya itu tidak pernah ya datang ke rumah. Anak saya itu pulang malam terus, ya jarang sekali. Ya, maksudnya ketemu sama dia, terus saya ketawa. Saya bilang, Bu, saya itu ya buat makan bareng aja janjiannya masih sebulan sebelumnya. Saudara ya, banyak orang tua itu cuma melihat satu sisi. Mereka pengen anaknya diberkati, tapi kalau anaknya sibuk, mereka marah. Ini kan gak make sense, saudara. Saya sangat bahagia anak saya diberkati. Yang konsekuensinya apa? Buat makan bareng aja, saudara ya. Untuk ketemu waktunya yang samaan, kami harus janjian sebulan sampai 2 bulan di muka. Saudara, kenapa ya kami semua orang sibuk? Itu adalah akibat dari diberkati. Ini kami kan saya mau ulang tahun ceritanya. Cari waktu untuk ketemu aja belum ada. Sampai akhirnya kami bilang, ya sudahlah, satu-satunya 16 Juni. Ya, padahal janjiannya udah bulan lalu, saudara. 16 Juni nanti ya, ya kita ketemu ya, 1 hari tolong ya semua dikosongkan. Semua bilang siap. Ya. Padahal hanya untuk ketemu dan saudara makan bareng. Tapi itu akibat dari apa? Ya kami semua sibuk. Saudara yang satu bilang, Mah, saya mesti ke sini. Ini kan saudara yang satu, saudara Kesia sedang ke Sulawesi, yang Stephen sedang pergi ke tempat lain, yang Joshua sedang pergi ke tempat lain. Tadi aja saya duduk di sini, Joshua bilang lagi, Mama, aku rasanya nggak bisa datang, Ma. Aku dipanggil ke Jepang. Ya sudahlah, saya bilang ya, let's go. Saya bilang pergi aja. Dia selalu ada harganya, tapi kita bisa melihat itu sebagai berkat, atau kita tetap Saudara ibu itu bilang, anak saya tidak sempat. Saya bilang sama. Anak saya juga jarang sempat ke rumah. Nah, tapi bersyukurlah kalau anak saudara punya kerjaan, betul kan? Daripada pengangguran toh. Kalau anak kita pengangguran kan menyedihkan, saudara ya. Jadi saya bersyukur anak saya full padat merayap sampai cucu-cucu saya penuh. Saudara bayangin, saya bilang ini, Jos, Miel, Ma Eliot bisa pergi sama Mami. Ya jawab, Mama, Miel, Ma Eliot diminta pelayanan di Surabaya, Kalimantan, dan Makassar. Saya bilang hebat. Sampai cucu saya loh, saudara. Jadwal pelayanan sudah padat, saudara ya. Diminta penerima di 3 tempat dalam 1 bulan ini, saudara, 3 tempat. Saudara Makassar, saudara Kalimantan, dan Surabaya. Saya bilang hebat. Memang kita semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ya setiap kita bersyukur waktu setiap keadaan. Dan jangan mengeluh. Itu namanya nyebelin, karena tidak menghargai berkat Tuhan. Saudara, mari kita lihat. Tetapi sebab itu Daud memindahkan tabut Tuhan, saudara ya, kemana? Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara ya, tadi 20 tahun tidak ada berkat, tidak terjadi apa-apa. Tapi 3 bulan dengan sikap yang benar, berkatnya sampai terdengar ke seluruh Israel. Kalau saudara tahu cerita rinciannya ya, Obed-Edom ini bukan orang kaya, saudara. Saudara, Obed-Edom itu rumahnya kecil. Begitu tabut Tuhan itu datang, tidak ada yang mau. Bilangnya tabut Tuhan bikin repot, bisa membunuh. Tapi hari itu Obed-Edom bilang, saya mau. Kalau saudara baca ceritanya, maka saudara bukan di Alkitab tapi di yang lain, dia rombak rumahnya.
Saudara, ruang tamu, ruang makan, semua dia blong, dia kosongin, hanya buat tamu. Mereka rela makan di luar. Saudara, kamar tinggal satu, saudara, karena kamar anak-anaknya dibongkar, kamar tamunya dibongkar. Anak-anaknya semua harus giliran menyembah Tuhan. Jadi saudara, mereka 24 jam menaikkan pujian. Saudara, giliran anak pertama jam berapa, mamahnya jam berapa, bapaknya jam berapa. Dan tiba-tiba Tuhan memberkati mereka sampai jadi orang terkaya, saudara. Dan itu membuat semua orang mendengar. Sekali lagi, Tuhan melihat sikap kita. Tuhan tak pilih kasih, tapi Tuhan melihat cara, sikap saudara, ekspresi. Dia tidak minta yang kita tidak bisa kasih. Saudara, dibandingkan dengan keluarga yang lain, Obed-Edom paling miskin. Dan hari itu yang Obed-Edom bisa cuma apa? Membongkar rumahnya dan menyediakan tempat yang terbaik buat kalian. Dia tidak bisa panggil orang Lewi. Jadi dia minta anaknya menyembah Tuhan, padahal dia bukan orang Lewi. Tapi Tuhan tidak pernah berutang. Terakhir, Obed-Edom juga mempunyai anak, Sefanya yang sulung, Yosafat, Yoas, Sakar, Netaneel, Amiel, Isakar, dan Pioteletai. Sebab Allah memberkati dia. Saudara, dikatakan tuh setiap pintu gerbang mereka membuang undi. Menurut puak, baik puak kecil maupun puak besar, bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Saudara bisa bayangin, saudara, dari bukan siapa-siapa, Tuhan angkat Obed-Edom, sejajar orang Lewi, sejajar pejabat raja, naik. Saudara, Obed-Edomnya jaga pintu selatan. Jadi ini penjaga pintu gerbang. Saudara ya, zaman dulu itu pekerjaan terhormat sekali. Tapi buat anak-anaknya dari dulu sampai sekarang ini pekerjaan yang sangat diminati. Yaitu apa? Bagian gudang perlengkapan. Saudara, dan tiba-tiba mereka dipercayakan hal besar dari orang desa, bukan siapa-siapa, orang miskin, jadi pejabat raja. Sekali lagi, kalau saudara baca, sampai 5 keturunan Obed-Edom, semuanya diberkati Tuhan. Sampai disebutnya mereka menjadi orang-orang yang gagah perkasa, orang yang dihormati oleh Tuhan dan manusia. Saya berdoa biar hidup kita seperti ini. Hidup kita dihormati, saudara, oleh Tuhan dan manusia. Saudara, dihormati Tuhan itu ajaib sekali, saudara. Berarti saudara mau beri yang terbaik, sampai Tuhan bilang, wah, inilah hambaku yang kepadanya aku berkenan. Tuhan gak minta yang lebih, Tuhan minta yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai bicara, hamba-Mu berdoa, ada roh takut akan Tuhan, ada roh keperkasaan, ada roh yang berani memberikan yang terbaik buat Tuhan, ada roh yang selalu mengutamakan Tuhan turun dalam hidup kami. Dan hamba berdoa, Tuhan, semua masalah, semua problem, semua ketakutan, kekhawatiran Engkau bereskan, karena Kau Tuhan yang setia. Kami percaya ada mujizat, ada keajaiban, ada berkat buat setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin.